Ya, walaupun saat ini baru pekan pertama Ramadan, tapi ternyata pemerintah kita sudah memikirkan terkait THR ataupun tunjangan hari raya, baik untuk pegawai swasta ataupun pegawai negeri melalui pernyataannya terkait batas waktu pemberian THR di tahun 2023 ini. Kalau teman-teman semua kira-kira udah pada nungguin THR belum ya saat ini? Dan selengkapnya akan kita bahas juga dan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Lebaran masih jauh, hilal THR sudah terlihat. Semoga jadi kabar bahagia begitu ya. Dan menyimak sejumlah pernyataan dari pemerintah terkait batas waktu pencairan THR baik untuk pegawai swasta dan juga ASN. Menarik ya untuk diperhatikan pastinya. Di mana untuk pegawai swasta, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menjelaskan bahwa tunjangan hari raya ataupun THR harus dibayarkan paling lambat pada H-7 sebelum memasuki momen Idul Fitri atau cair begitu di H-7. Nah, sementara untuk pegawai negeri atau aparatur sipil negara ASN, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan melalui konferensi persnya, menjelaskan juga bahwa pencairan THR bagi PNS masih digodok hingga saat ini. Sabar-sabar dulu begitu. Tapi untuk waktunya Menpan RB mengatakan besar kemungkinan untuk ASN H-5 sebelum Idul Fitri THR PNS sudah bisa dicairkan oleh para pegawai. Merujuk pada fokus pemerintah saat ini, baik dari kementerian terkait maupun lembaga memang khusus untuk tahun ini THR didorong untuk cepat dicairkan. Pasti juga karena doa teman-teman ya. Hal ini juga mengingat pemerintah juga berusaha mencegah kemacetan saat puncak arus mudik juga bisa terjadi di sana. Dengan pencairan THR lebih awal, maka masyarakat juga tentunya atau difokuskan oleh pemerintah lebih cepat mendapatkan modal untuk melakukan perjalanan mudik mereka ke kampung halaman. Nah, di sini dengan sudah ramainya masyarakat dari segala elemennya membicarakan terkait THR, sebetulnya aturan THR sendiri seperti apa sih dan juga persentase besarannya di angka berapa? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, aturan terkait THR merujuk pada surat edaran terkait pelaksanaan pemberian THR keagamaan bagi para pekerja. Sebetulnya tertulis dalam surat tersebut bahwa memang perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Bahkan untuk perusahaan yang dinilai mampu atau diimbau oleh pemerintah kita untuk dapat membayar THR lebih awal dari batas waktu tersebut ataupun dari H-7. Dan untuk yang berhak mendapat THR adalah pekerja atau buruh yang tentunya sudah bekerja di perusahaan minimal 1 bulan atau lebih serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan para pelaku usaha ataupun pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu. Untuk bilangan atau besaran THR yang diterima aturannya adalah bagi pekerja ataupun buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan ataupun lebih atau waktu yang lebih diberikan THR sebesar 1 kali gaji dari pekerja tersebut. Nah, sedangkan untuk para pekerja ataupun buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR juga diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan berapa bulan masa kerja, lalu juga dibagi 12 bulan dan dikalikan besaran gaji 1 bulan mereka. Begitulah kira-kira hitungannya ataupun hitung-hitungannya sesuai dengan ketetapan apabila mengikuti aturan dari pemerintah. Lalu adakah sanksi bagi pengusaha yang tidak ataupun terlambat untuk memberikan THR bagi para pekerjanya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk bicara terkait sanksi merujuk pada Permenaker nomor 20 tahun 2016, ternyata Permenaker tersebut tentang tata cara pemberian sanksi administratif di mana pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5%. Di situ sudah tegas begitu peraturannya. Dari total THR yang harus dibayarkan pada pekerja atau buruh guna peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Selain itu, pengusaha yang juga lalai dalam hal ini juga akan dikenakan sanksi administratif. Di sini mulai dari teguran tertulis hingga sanksi pembatasan kegiatan usaha mereka. Ya, semoga begitu ya di era pemulihan ekonomi yang mana juga roda perekonomian sudah mulai bergerak kembali, pencairan THR bisa berjalan mulus begitu ya, sesuai juga doa teman-teman di rumah, baik dari sisi pengusaha ataupun dari sisi pekerjanya. Karena semua pasti mengharapkan perayaan Idul Fitri di tahun ini berjalan dengan hikmat serta bahagia, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di momen hari yang fitri.